Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat otomotif mania dimanapun Anda berada, kali ini bersama Tapung Jaya Official. Biar nggak bosan, kita review olahraga terus. Sekarang kita review mobil. Review mobil. Nah, salah satu mobil yang di belakang kita ini X-Trail T32 2,5 atau 2500 cc X-Tremor tahun NIK 2017, pemakaian 2018. Kita mulai dari eksterior dulu. Di sisi samping dulu, ini spion, sudah ada lampu sen di spion, kemudian ada kamera 360, kemudian juga ini ada smart key. Jadi kalau kita mau masuk mobil sudah nggak perlu pakai kunci manual, tinggal tekan tombol di sini saja. Untuk ukuran mobil, ini panjang mobil keseluruhan ini gawe cekil ini di 4, 5, 6. Tetapi kalau hitungan di buku panduan, ini panjangnya 4,69 meter, kemudian lebar 1,83 meter. Kemudian kita masih kembali ke bagian sisi. Di sini sudah ada talang air. Kalau bawaannya itu belum ada, ini ditambah sendiri. Talang air. Kemudian ini bawaan sikul. Untuk ban sendiri, depan belakang ini sudah memakai rim tagram. Velg 18 inci, kemudian ukuran ban adalah 225 60 ring 18. Ini ban yang harus taruh ini berbeda. Yang ini SP Sport LM 705. Ini ban satu. Dan ban bawah yang agak berisik. Sedangkan untuk ban Dunlop LM 705 ini bannya lebih senyap. Oke, kalau tadi kita sudah main dari samping, sekarang kita main dari belakang. Di belakang di sini sudah ada wiper belakang lengkap dengan defogger belakang. Kemudian ini juga ada lampu belakang ini TV kalau nggak salah. Kemudian lampu sen ini masih bohlam biasa. Untuk bagasi ini sudah elektrik, jadi buka bagasinya udah nggak perlu pakai otot lagi, hemat energi. Kemudian kita bisa menutup kembali. Ini ada emblem X-Trail, kemudian 2,5 menunjukkan kapasitas mesinnya 2500 cc, sangat powerful.
Kemudian di sini ada sensor parkir 4 titik. Ini juga kalau untuk ban serep ini ada di dalam. Oke, kita lanjut sekarang. Kita ke bagian depan dari mobil ini. Di sini ada emblem Nissan, kemudian ada grill kap dari Nissan V-Motion. Kemudian di sini ada lampu, ini sudah proyektor LED untuk lampu dekatnya, sedangkan lampu jauh masih bola biasa. Di sini juga ada DRL yang akan menyala jika lampu utama ini mati, kemudian DRL akan mati ketika lampu utamanya menyala. Di sini juga ada 2 fog lamp yang dilapisi krom. Kemudian ada kamera depan, ini untuk kamera 360-nya. Kemudian ini ada headlamp washer. Lalu di belakang di sini ada underguard depan yang warna krom, ini bawaan dari pabrik. Kemudian untuk mesin kita bisa buka mesinnya. Ini kita buka dulu mesinnya untuk melihat apakah mesinnya masih ada di dalam atau ketinggalan di bengkel. Kita buka kap mesin. Ini cukup berat ya, seberat beban hidup yang merekam video ini. Kemudian di sini ada, ini masih tongkat biasa. Nah, ini mesinnya berkapasitas 2500 cc dengan transmisi CVT, sistem penggerak FWD atau front wheel drive, penggerak roda depan. Dan mesin ini cukup powerful, dia menghasilkan tenaga 170 PS dengan torsi 230-an Nm. Ini semua masih ori. Oke, siap. Ya, ini adalah aki bawaan. Kemudian di sini ada air radiator. Lalu ini mesinnya, ini 2500 cc, sangat responsif. Ini bisa kita pakai mode powerful maupun mode normal atau mode eco. Untuk mode eco memang tarikannya agak kurang, tapi kalau kita pakai mode normal ini tarikannya cukup responsif. Dan mesin ini di samping bertenaga, ini kalau untuk jalan yang tidak macet, ini mesin ini tergolong irit. Ini di tol kita pernah mencoba itu mendapatkan rata-rata konsumsi BBM 17,7 km per liter. Sudah pernah kita coba di jalan tol Pekanbaru Dumai. Ini kita mendapatkan rata-rata konsumsi BBM itu mencapai 17,7 km per liter. Dan kalau kita pakai harian, ini rata-rata masih di sekitar 10 km per liter. Tapi kalau jalan-jalan desa yang kita sering rem, gas, nah itu masih sekitar 9 km per liter. Sekarang kita masuk interior. Ini tipe yang extremer. Ini bawaan head unit dari pabriknya. Ini sudah lebih besar. Kalau tipe yang awal keluar itu masih kecil, ini sudah besar, sesuai dengan keinginan orang-orang zaman sekarang yang pingin serba besar.
Oh my god. Di sini ada kisi-kisi AC di depan. Ada 4 buah kisi AC. Kemudian untuk pengaturan AC ini sudah dual zone. Dual zone itu artinya AC antara kedua bangku ini bisa diatur berbeda. Kemudian untuk menyalakan mobil sudah ada push start stop engine. Ini tuas transmisinya. Kemudian di sini ada colokan. Ini juga ada colokan, bisa untuk ngecas HP, juga untuk bisa nyambung ke head unit. Kemudian ini setirnya ini terbuat dari kulit ya, leather. Kemudian satu hal yang membedakan antara SUV monocoque dengan SUV leather frame adalah bahan di atas. Ini bahan di dashboard ini soft touch semua. Ini soft touch. Kalau model-model jenis yang leather frame itu biasanya masih hard plastik. Ini soft touch. Kemudian yang di bawah ini adalah ini hard plastik. Di sini juga ada action karbon begini, jadi nampak sporty. Kemudian di pengaturan setir, ini ada pengaturan di MID. Ini ada pengaturan volume audio. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi juga dengan cruise control. Nah, cruise control ini cruise control ya mas. Ini pakai R ya, jangan nggak pakai R. Cruise control fungsinya kalau kita di jalan tol kita bisa melaju dengan kecepatan yang konstan tanpa harus menginjak pedal gas terus menerus. Kemudian ini di sebelah sini ini bisa untuk mengaktifkan power backdoor belakang. Ini untuk membuka bagasi belakang dari dalam. Kemudian ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pengontrol ini ban. Kemudian di sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan tuas untuk mengisi BBM. Di sini juga ada penyimpanan kecil. Kemudian kita ke atas. Ke atas di sini ada sun visor lengkap. Di sini ada untuk menaruh kartu. Kemudian ini juga sudah ada kaca dilengkapi dengan lampu. Lalu di sini ada lampu, sudah LED lampunya. Di sini juga ada untuk meletakkan kacamata. Kemudian yang sebelah kiri ini juga sudah dilengkapi dengan kaca dan lampu. Jadi kalau ingin berhias habis makan mau lihat gigi ada cabai atau tidak bisa terlihat. Oh yeah. Kemudian di sini ada hand grip sebelah kiri. Hand grip di pengemudi sini tidak ada. Nah, di sini ini tuas transmisi. Ini mobil ini CVT dan tidak ada pedal shift, tetapi ini bisa diatur kalau mau manual bisa melalui tuas transmisi. Kita coba nyalakan dulu. Ini kita atur AC-nya. Jadi AC kita sudah bisa memilih. Ini sebelah kalau supirnya nggak mau dingin, dia ingin panas, bisa kita naikkan. Kemudian kalau di sini nggak ingin panas, ingin dingin, ini juga bisa kita turunkan. Jadi dual zone bisa diatur sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian di sini ada auto. Kemudian ini untuk kipas. Kipas ini bisa kita perbesar volumenya dari sini atau kita bisa perkecil dari sini. Di sini juga ada arah semburan, arah ke badan dan arah ke kaki. Sini juga ada arah ke kaki saja atau ini defogger untuk pemanas depan, pemanas kaca depan tadi maksudnya. Kemudian di sini juga ada untuk ke badan saja. Sedangkan ini adalah untuk rear defogger, artinya pemanas
kaca bagian belakang. Kalau bagian belakang berembun bisa dipanaskan melalui sini. Sedangkan untuk kunci sendiri ini sudah keyless, bentuknya seperti ini. Jadi kita sudah nggak perlu lagi main colok-colokan cari lubang. Ini sudah begini saja. Kita pun tinggal tekan saja kalau mau menghidupkan mobilnya. Kemudian di sini ada dua cup holder di tengah. Di sini ada laci penyimpanan yang lumayan besar ini. Ini juga bisa dijadikan armrest. Kemudian jok, seluruh jok ini sudah dilapisi oleh kulit. Kemudian ini sandaran tangan juga kulit. Di sini atas ini bahan soft touch. Di sini soft touch. Kemudian ini untuk melipat spion. Nah, ini melipat spion. Kemudian di samping bagian kiri maupun kanan ada penyimpanan untuk meletakkan air minum kita. Bagian depan sepertinya ini, kemudian spion juga sudah auto dimming. Kemudian untuk pengaturan setir ini sudah teleskopik dan apa jenenge bang? Pokoknya teleskopik lah, bisa naik turun dan maju mundur. Kalau nggak bisa naik turun dan maju mundur, gawat. Cuma naik saja nggak bisa turun, susah ini. Satu lagi yang unik dari X-Trail ini, kalau biasanya sekarang mobil itu pakai rem tangannya ini di sini, main tongkat tarik ke atas. Kalau di sini rem tangannya justru di kaki. Salah satu kelebihan rem di kaki ini tidak menyita tempat di sini. Walaupun mobil-mobil zaman sekarang sudah banyak yang pakai electric handbrake di sini, tapi ini masih memakai rem tangannya, letaknya di kaki. Sekarang kita lihat dulu di sini. Si sopir ini sudah elektrik, bisa naik turun, maju mundur. Juga di sini ada lumbar support. Ini untuk menjaga posisi punggung yang ideal. Kemudian yang posisi di sebelah penumpang itu juga elektrik. Ya. Jadi kelebihan X-Trail tipe tertinggi ini bukan hanya kursi pengemudi yang bisa diatur elektrik. Ini kursi penumpang depan juga sudah elektrik, bisa maju mundur. Kemudian bisa juga sandarannya kita tegakkan atau kita rebahkan. Cuma memang di sini belum ada lumbar support. Oke, selanjutnya kita ke baris kedua. Oke, mobil ini baris keduanya ini juga sudah kursi sudah dilapisi kulit dan sangat nyaman. Ini di bagian sandaran tangan ini juga dari kulit. Ini soft touch. Kemudian ini ada action carbon. Kemudian yang di sini masih hard plastik. Di sini juga kanan dan kiri ada tempat untuk menaruh botol. Kemudian di sini ada untuk menaik turunkan kaca. Tetapi ini tidak auto. Kemudian untuk baris kedua, ini ruang kaki sangat lega. Untuk saya yang bertinggi pas-pasan saja, tidak terlalu tinggi, 164 cm, ini masih tersisa ruang sangat lega untuk kaki. Hanya saja memang untuk AC ini tidak ada dari atas, tetapi blower AC adalah dari depan dan posisinya di sini. Mungkin ini salah satu yang agak boleh dibilang
jarang lah, karena rata-rata di Indonesia cuacanya panas dan rata-rata para penumpang di Indonesia ingin AC yang dari atas. Salah satu kelemahannya AC yang langsung dari sini. Jadi kalau kita isi 3 penumpang, ini walaupun masih nyaman, sini juga ada sandaran kepala. Tapi kalau AC-nya pas mengarah ke sini, nah ini kita duduk bertiga di sini agak lama. Ini takutnya burung bisa beku ini kena AC. Di sini ada penyimpanan. Kemudian kalau ini tambahan saja, kita pasang sendiri, tidak dari pabrik. Di baris kedua di sini juga ada hand clip kanan kiri. Kemudian di sini ada lampu. Ini masih belum LED, masih bohlam biasa. Dan posisi duduknya ini sangat enak. Kemudian kalau kita hanya duduk berdua, ini jok yang ketiga bisa kita jadikan armrest. Ya. Nah, ini posisi jok tengah. Kalau kita cuma berdua saja, ini bisa kita tarik. Kemudian ini bisa berfungsi sebagai armrest. Jadi kita masuk, kita tutup. Jadi seolah-olah kita duduk di captain seat. Dan ini cukup enak kalau berdua. Kemudian juga kita bisa kembalikan sendiri. Dan jok baris kedua ini juga bisa kita buat rata dengan baris ketiga. Ini X-Trail ini ada 3 baris kursi. Walaupun yang kedua ini lebih layak untuk digunakan oleh anak-anak, tetapi ini kalau kita butuhkan, ini bisa kita lipat rata antara jok yang kedua ini dengan yang ketiga. Di samping itu, ini juga bisa kita maju mundurkan. Bisa maju untuk memberi ruang yang lega. Ini juga kita bisa mundurkan. Kemudian untuk seatbelt sebelah kiri dan sebelah kanan juga untuk baris tengah juga sudah ada seatbeltnya. Oke, kita ke belakang. Nah, ini untuk baris ketiga, kursi baris ketiga. Kalau kita butuh bagasi, kita bisa rebahkan kursi baris ketiga sehingga terlipat rata, tidak ada gundukan. Kemudian kalau kita butuh kursi ekstra, ini bisa dijadikan kursi. Cuma memang ini agak sempit untuk ruang kakinya, mungkin cocok untuk anak-anak saja. Untuk orang dewasa, kalau untuk perjalanan jauh mungkin kurang nyaman, tetapi kalau perjalanan jarak dekat masih bisa. Kemudian di bawah kursi ini, di sini ada separator ini untuk menutup barang bawaan kita. Ini bisa kita letakkan di sini, jadi barang bawaan kita tidak terlihat. Juga di sini ada ban serepnya. Ban serepnya ada di dalam sini. Ini tak usah kita buka lah, buka air atau apa tadi. Kemudian di sini ada lampu. Jadi kalau kita buka bagasi, kita mau mencari apa-apa, lampunya otomatis akan nyala, sehingga kita bisa mencari sesuatu di dalam terang, tidak meraba-raba di dalam kegelapan. Sebelah kiri, di sebelah kiri sini ada toolkit. Di sini ada dongkrak. Kemudian ini kita buka kembali. Lalu sepertinya di baris ketiga ini seatbelt tetap ada untuk kedua penumpang di baris ketiga. Walaupun jarang dipakai, ini bagasinya lumayan ini. Kalau kita lipat atau dilipat semua, lalu kita taruh kasur, itu anak kecil pasti suka. Kita
tutup kembali. Jadi itulah tadi review singkat kita. Ini Nissan X-Trail T32 Extrovert NIK 2017, pemakaian 2018. Kalau untuk harga di pasaran second ini berkisar 260 hingga 285 juta. Kemudian kalau selama ini banyak yang mengeluhkan atau yang tidak pernah memakai Nissan menganggap bahwa biaya servis di Nissan itu mahal. Itu setelah saya memakai mobil ini selama 2 tahun. Ini dulu saya pakai Pajero Sport, kemudian saya ganti Nissan X-Trail ini biar nggak bosen. Mobil boleh ganti-ganti tapi istri jangan. Kalau saya bandingkan biaya perawatan antara memakai Pajero Sport dengan memakai X-Trail ini tidak jauh berbeda. Artinya untuk mobil dengan kisaran harga yang sama itu kalau di bengkel resmi, kita merawatnya di bengkel resmi itu biaya perawatannya tidak jauh berbeda. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, ini mobil juga sudah tergolong memiliki safety yang baik. Di sini pengiriman juga sudah ABS, EBD, dan BE. Juga ada hill start assist, jadi kita kalau berhenti di tanjakan tidak perlu khawatir mobil itu akan mundur. Saya rasa mungkin ini dulu review singkat kita mengenai X-Trail T32. Kita akan kembali lagi di review mobil-mobil selanjutnya. Ya. Jangan lupa rekan-rekan semua beri komen kalian kalau kalian ada yang sudah memakai Nissan X-Trail atau produk Nissan yang lain atau ingin mencari info tentang mobil-mobil Nissan, ini bisa komen di bawah. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis.